Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Masjid Al-Falah Cakir yang semoga Allah rahmati, kepada seluruh para penuntut ilmu dari Bapak dan Ibu yang semoga Allah berkahi dalam setiap ilmu yang kita pelajari, bisa menjadikan kita bertambah taat kita kepadanya, dan semoga kita senantiasa diberikan anugerah keistiqomahan dan diberikan anugerah keikhlasan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah telah berikan pada kehidupan kita, karena syukur itu merupakan jalan kelapangan di dalam kehidupan kita. Siapapun yang ingin lapang hidupnya dan terasa cukup di dalam setiap persoalan hidupnya, maka hendaklah dia menata hatinya untuk bersyukur. Syukur itu bukanlah anjuran, syukur itu bukanlah sesuatu yang sifatnya sunnah, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban pada hati kita memaknai kehidupan, karena kenyataannya kelapangan tidak akan pernah kita peroleh sampai kita bersyukur kepada Allah. Tentunya di dalam kita bersyukur supaya menjanjikan dan memberikan kelapangan dalam kehidupan kita, syukur itu tidak akan sempurna sampai kita setidaknya memperhatikan 3 poin penting di dalam kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama, syukur itu dengan bertambahnya ketaatan kita. Banyak orang yang mengatakan syukur sama Allah, tapi tidak bertambah ketaatan dia, tidak bertambah ibadah dia kepada Allah. Maka setiap nikmat yang tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, nikmat itu akan terasa menjadi musibah pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang kedua, komponen yang penting di dalam kita bersyukur, yaitu adalah siapapun yang bersyukur, kalau dia seorang anak laki-laki berapapun umurnya, maka syukurnya seorang bapak, syukurnya seorang anak laki-laki, yaitu tergantung bagaimana dia berterima kasih kepada bapak dan ibunya. Semakin indah nama dia di hati bapak dan ibunya, semakin kualitas syukurnya itu menjadi besar. Tapi semakin jelek namanya di hati bapak dan ibunya, karena tidak ada birrul walidain yang dia berikan kepada orang tua, maka walaupun dia rajin ibadah, walaupun rajin taat, walaupun telah mengikrarkan dirinya sebagai orang yang hijrah, tapi ternyata meneteskan air mata bapak dan ibunya, maka syukur itu tidak akan diterima sama Allah sampai syukur itu kita berikan kepada bapak dan ibu kita pertama kali. Maka itu yang kita harus perhatikan. Seorang ibu, seorang akhwat pun sama. Seorang akhwat di dalam dia bersyukur, kalau dia belum menikah, maka sama dengan statusnya anak laki-laki. Tapi seorang wanita ketika dia bersyukur lalu dia telah menikah, syukurnya dia kepada Allah sangat tergantung bagaimana dia berterima kasih kepada suaminya, karena suaminya telah menjalankan fungsi bagaimana punggungnya menghadap ke neraka dan dadanya melindungi seorang perempuan, karena fungsi seorang suami adalah menjadi sutroh, menjadi hijab bagi seorang wanita dari jilatan api neraka. Makanya kalau ada wanita rajin sholatnya, rajin puasanya, panjang jilbabnya, tapi ternyata seluruh perkataannya menyakitkan, wajahnya tidak menyenangkan untuk suaminya, maka ibadah itu akan terasa kurang untuk mengganti semua kekurangan ketika dia menyakiti hati suaminya, terutama dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Makanya Rasulullah mengatakan bahwasanya sebaik-baik wanita bukanlah yang panjang hijabnya saja, bukan hanya yang sebaik-baik wanita itu bukan hanya ketika panjang sujudnya, tapi Rasulullah mengatakan sebaik-baik wanita yaitu adalah ketika wanita itu dipandang suaminya menyenangkan. Dan ini merupakan bentuk syukurnya wanita kepada Allah, bersyukur kepada suaminya. Tapi maaf ya Pak, Bapak jadi laki-laki juga sama, jangan susah-susah didapatkan syukurnya dari istrinya. Jangan mentang-mentang kita menyampaikan ini, akhirnya kita sok membanggakan itu kepada istri kita. Awas loh, syukurmu kalau nggak saya terima, berbahaya hidupmu. Jangan gitu. Jadilah kita seorang laki-laki yang gampang memberikan ridho kita kepada seorang istri. Dan jadilah istri yang paham bahwasanya tidak ada
prestasi terbaik seorang wanita kecuali adalah mendapatkan ridho dari suaminya. Yang ketiga, syukur kita akan betul-betul diterima, yaitu adalah ketika kita berterima kasih kepada siapapun yang pernah berbuat kebaikan kepada kita. Siapapun yang berbuat baik kepada kita, ingatlah kebaikannya, balas. Kalau memang materi tidak bisa membalas karena mungkin mereka lebih kaya dan lebih berkecukupan daripada kita, setidaknya kita berdoa dan doakanlah orang yang pernah melakukan kebaikan pada kehidupan kita, semoga mereka dibalas oleh Allah dengan keberkahan di dunia dan di akhirat. Inilah 3 perkara. Kalau kita perhatikan di dalam kita bersyukur, syukur kita diterima. Syukur kalau sudah diterima, Allah menyampaikan la azidannakum, pasti aku tambah. Yang aku tambah bukan kuantitasnya, tetapi yang ditambah adalah kualitas makna pada kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Kita masih membahas perjalanan panjang kita, yaitu membahas tentang doa. Karena doa merupakan separuh solusi pada kehidupan kita. Kita apabila doanya menjadi doa yang mustajab, maka seluruh kebaikan dan kemaslahatan hidup kita, baik dalam kehidupan akhirat dan di dunia, akan dimudahkan oleh Allah ketika kita doanya betul-betul menjadi doa yang berkualitas. Banyak orang berdoa, tapi belum tentu setiap orang ketika berdoa diterima sama Allah. Kalaulah ada di dalam satu hadis, ada orang yang sholat, dan sholat itu artinya adalah doa. 60 tahun dia sholat dan ternyata 60 tahun sholatnya tidak diterima oleh Allah. Itu pula yang menjadikan kita juga memahami, jangan-jangan ada orang yang berdoa sepanjang itu pula ketika dia berdoa, tapi ternyata pun belum diterima oleh Allah. Dan kita bisa membayangkan kehidupan kita dengan ujian, problematika yang kita hadapi, lalu kita ternyata doanya tidak mustajab di sisi Allah, maka sesungguhnya bagaimana kita akan mendapatkan solusi dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengilmui doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sangat menarik kalau kita memahami perjalanan karir ilmunya seorang Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu pengen jadi ulama besar, Pak. Tapi apalah daya, beliau memiliki kapasitas yang terbatas untuk menghafalkan. Beliau menghafalkan syair bisa begitu lama, menghafalkan Al-Quran bisa begitu lama, menghafalkan hadis bisa begitu sangat lama. Tapi cita-citanya tidak pernah terkubur, dia ingin jadi ulama besar. Maka ketika Imam Ibnu Hajar merasa bahwasanya dirinya terbatas dengan kapasitas menghafal yang sangat sulit untuk ditambah dengan cepat, kemampuan menghafalnya tidak sebagaimana para ulama di masa belianya, tidak sebagaimana ulama di masa kecilnya, memang sudah terkenal bagaimana mereka memiliki kapasitas yang luar biasa ketika menghafal. Itu tidak terjadi kepada Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Syafi'i itu kan terkenal, Pak. Imam Syafi'i ketika melihat satu kitab, ngelirik yang sebelahnya jadi hafal, Pak. Itu Imam Syafi'i. Imam Bukhari sudah terkenal dari kecil bagaimana kemampuan menghafalnya. Imam Bukhari pernah melihat 2 orang berseteru dengan menggunakan bahasa yang tidak sama dengan bahasa yang dipakai oleh Imam Bukhari. 2 orang ini ketika berseteru, mereka akhirnya sepakat mengajukan ke hakim. Lalu hakim bertanya, ada enggak saksi atas percakapan kalian tadi? Lalu 2 orang ini berkata, ada, anak kecil, tapi kami sangka dia tidak tahu apa yang kami pertengkarkan karena kami menggunakan bahasa daerah kami. Hakimnya berkata, panggil anak kecil itu. Yang didatangkan Imam Bukhari, Pak. Lalu Imam Bukhari ditanya sama hakim, kamu tadi dengar 2 orang ini bertengkar? Iya. Kamu tahu apa yang mereka pertengkarkan? Tidak tahu. Tapi saya hafal semua yang dipertengkarkan oleh mereka. Dijelaskan, yang ini ngomong ini, dijawab sama ini begini. Ini ngomong ini, dijawab lagi sama ini. Ini ngomong ini, dijawab lagi sama ini. Sampai selesai, Pak. Kalau Bapak kan dengar kajian saya, pulang ditanya istri, tadi ustadznya menyampaikan apa? Itu saya juga tidak paham. Lah Imam Bukhari semacam itu Imam Bukhari. Imam Ibnu Hajar memiliki kapasitas yang terbatas, Pak. Imam Bukhari tidak segemilang Imam Ibnu Hajar tidak segemilang Imam Bukhari di waktu kecil. Imam Ibnu Hajar
tidak terlalu gemilang sebagaimana Imam Syafi'i dengan kekuatan mudzakarah, menghafalnya yang luar biasa. Maka Imam Ibnu Hajar itu ya seorang thalib, seorang penuntut ilmu yang tahu kapasitas dirinya. Bapak tahu apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar? Imam Ibnu Hajar tahu bahwasanya minum air zam-zam lalu berdoa setelah minum air zam-zam itu menjadikan doanya dikabulkan oleh Allah. Lalu Imam Ibnu Hajar pergi ke Mekah melakukan umroh. Lalu ketika melakukan umroh tidak ada yang diminum selama dia di kota Mekah kecuali minum air zam-zam. Dan Rasulullah mengingatkan ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung niatnya orang yang meminumnya. Dan meminum air zam-zam di kota Mekah tidak akan sama dengan meminum zam-zam di luar kota Mekah keutamaannya. Maka Imam Ibnu Hajar minum air zam-zam itu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati bagaimana Imam Ibnu Hajar menjadi ulama besar setelah beliau berdoa dengan tawasul air zam-zam yang diikuti dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah. Dan salah satu di antara penyebab menjadikannya seorang Imam Ibnu Hajar dengan menjadi ulama disebabkan karena doa. Lah inilah yang menjadikan kita faham. Mungkin Pak, persoalan kehidupan kita yang tidak beres-beres, berbagai macam kesulitan yang kita dapati tidak kunjung reda, dan seluruh rentetan masalah yang kita jumpai itu akhirnya tidak pernah selesai pada kehidupan kita disebabkan karena mungkin doa kita belum berkualitas, belum diberikan ilmu, belum diberikan makna, belum diberikan penjelasan-penjelasan sunnahnya terhadap doa itu, akhirnya menjadikan doa kita terganggu dan sulit untuk menjadi mustajab. Inilah yang menjadikan kita harus paham, berdoalah, karena sesungguhnya separuh kehidupan kita mendapatkan kemudahan ketika doa kita perhatikan dan doa itu menjadi mustajab di sisi Allah. Kita akan lanjutkan yaitu pembahasan pada surat Ali Imran 147. Di dalam surat Ali Imran 147 kita menyebutkan ada sebuah doa yang sudah kita terangkan kalau tidak salah 4 kali pertemuan. Ketika kita mendapati ucapan ribbiyun, orang-orang yang bertakwa ketika terjadi perang Uhud, ketika mereka berdoa, Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Surat Ali Imran 147. Kita tentunya sudah memahami Rabbana fir lana dzunubana, di mana ini sudah kita bahas pada beberapa kali pertemuan sebelum hari ini. Kita akan membahas wa israfana fi amrina. Kita akan membahas dan melengkapi pembahasan kita ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan perkara yang berlebih-lebihan di dalam urusan kami. Disinilah kita paham Bapak dan Ibu, kita ini meminta sama Allah bukan hanya dihapuskan dosa-dosa kita, bukan hanya dimaafkan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, tapi termasuk kesempurnaan kita sebelum masing-masing kita kembali sama Allah, masing-masing kita wafat dan dimatikan oleh Allah. Kita pun memohon kepada Allah supaya seluruh perkara-perkara mubah yang berlebihan yang bisa merusak positioning kita dan posisi kita di hadapan Allah itu pun dimaafkan oleh Allah. Karena apa? Terkadang rusaknya posisi kita pada kehidupan ini rusaknya kehidupan kita bukan hanya karena kemaksiatan saja, bukan hanya karena dosa semata, tapi bisa jadi disebabkan karena perkara mubah yang berlebih-lebihan yang kita anggap itu perkara biasa, padahal di hadapan Allah dia sudah tidak biasa ketika kadarnya sudah berlebihan. Inilah yang kita khawatirkan. Disitulah kita akhirnya kemarin menyampaikan setidaknya ada 5 perkara mubah yang sering dianggap biasa, sering dihalalkan, sering dianggap merupakan perkara yang biasa saja, tapi ternyata berpotensi untuk bisa menjadi perkara yang berlebihan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu adalah perkara ketika kita banyak memandang. Dan kita sudah paham
Bagaimana memandang itu perkara mubah. Tapi memandang apabila sudah berlebihan, memandang itu bisa melahirkan banyak kerusakan. Apa yang kita pandang terkadang membawa racun yang dampaknya dirasakan oleh hati kita dan dirasakan langsung oleh jiwa kita. Makanya ketika kita berdoa Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana, kita ketika menyebutkan wa israfana, maka kita meminta sama Allah, ya Allah, apabila apa yang saya lihat itu menimbulkan kerusakan pada kehidupan kami, kehidupan agama kami, maafkan ya Allah, sebagaimana Engkau memaafkan dosa dan kemaksiatan kami. Ini yang sudah kita bahas. Yang kedua, yaitu perkara mubah yang dikhawatirkan bisa berpotensi menjadi perkara yang merusak kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita banyak bergaul. Kita banyak bergaul kepada setiap orang, kita bergaul terlalu luas, kita memaksakan diri untuk populer dan dikenal oleh banyak orang, dan akhirnya tanpa kita sadari, semakin kamu populer, semakin kamu terkenal, semakin kamu memperluas circle kamu pada sesuatu yang tidak kamu screening dan tidak kamu perhatikan, sesungguhnya semakin luasnya pergaulan terkadang bisa bertambah kepada kerusakan pada diri kita. Berapa banyak orang yang harus kita puaskan, berapa banyak orang yang harus kita jelaskan, berapa banyak orang yang harus kita husnudonin, semakin banyak kita mengenal orang. Makanya akhirnya kemarin kita menyampaikan, sesungguhnya Rasulullah mengatakan kepada kita, kalaulah dirimu wafat disolatkan 40 orang yang tidak berbuat kesyirikan, maka sudah cukup mereka memberikan syafaat kepada dirimu yang disolatkan sama 40 orang. Ini hadisnya secara tidak langsung memberikan kepada kita sebuah arti, pergaulan itu tidak usah terlalu luas, paling minim 40, selebihnya sesuai dengan kadar kebutuhan kita, dan itu yang kita harus perhatikan. Sekarang kita membahas yang ketiga, kita bahas 3, 4, dan 5 hari ini. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara perkara yang harus selalu kita sadari, perkara mubah tapi takarannya bisa merusak kehidupan kita dan kehidupan akhirat kita, yaitu adalah yang ketiga, ketika seseorang manusia terlalu banyak bicara. Karena sesungguhnya banyak bicara itu akan memberi. Karena sesungguhnya ketika manusia terlalu banyak bicara pada kehidupan, maka sesungguhnya banyak kualitas yang ada pada dirinya terkuras habis ketika dia banyak bicara. Makanya indah ketika kita menjumpai perkataan dari Imam Nawawi, dijadikan telingamu 2, dijadikan mulutmu 1, supaya kamu lebih banyak mendengar daripada kamu bicara. Saya ambilkan sebuah analogi yang sederhana, Pak, bahwasanya kita ini salah satu di antara tuntutan kita sebagai penuntut ilmu itu adalah tidak setiap perkara kita harus berbicara dan berkomentar. Saya ambilkan sebuah contoh. Ini anggaplah minuman bersoda, lalu saya kocok. Maka ketika saya tidak membuka tutupnya, maka sesungguhnya kadar minuman pada botol ini masih sama sebagaimana sebelum saya meminumnya. Tapi kalau saya mendapati botol minuman ini, lalu saya kocok, lalu saya buka, apa yang terjadi? Separuh minuman air yang ada pada botol ini langsung terkuras habis. Ini analogi sederhana. Sesungguhnya tutup botol itu mulut kita, dan air yang ada pada botol ini adalah omongan kita. Maka sesungguhnya disinilah kita akhirnya paham, sesungguhnya di dalam Islam, di antara tuntutan ketika kita menjadi mukmin kepada Allah, Allah memberikan kepada kita berbagai macam syariat dan berbagai macam hukum, supaya kita selaku manusia memperhatikan ucapan kita. Dan kita harus paham, tidak setiap perkara harus kita komentari dengan mulut kita, dan tidak setiap perkara kita harus bicara. Hari ini banyaknya fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin, pertengkaran di sosial media, ataupun pertikaian yang sering kita jumpai di kelompok grup sosial media yang kita dapatkan, itu disebabkan karena banyak orang itu ikut bicara sesuatu pada perkara yang sejatinya tidak perlu dia bicara.
Makanya betul kalau para ulama terdahulu mengatakan, kalaulah orang yang bodoh tidak ikut banyak bicara, maka fitnah tidak akan besar sebagaimana besar yang kita temui hari ini. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, ya. Inilah yang menjadikan kita memahami sesungguhnya di antara perkara yang sifatnya mubah, tapi ketika perkara itu kita biarkan, lalu kita tidak ikat dengan tali kekang dengan ilmu yang kita miliki, maka sesungguhnya itulah yang akan merusak pada kehidupan hati. Makanya para ulama mengatakan, berapa banyak di antara manusia setelah dia banyak bicara, pulang ke rumahnya, ibadah sunnahnya mulai ditinggalkan dan mulailah terkena futur. Karena apa? Terkena futur. Turunnya semangat kita pada ibadah itu tidak selalu kita sebelumnya bermaksiat, tidak selalu sebelumnya kita berbuat dosa. Tapi kata para ulama dulu, bisa jadi ada seseorang, mereka terkena futur, mereka terkena redup semangat mereka, hilang semangat mereka dalam beribadah. Yang asalnya pekan lalu dia bersemangat, pekan ini hilang semangatnya dalam ibadah. Bisa jadi diucapkannya dia perkataan-perkataan yang sebenarnya perkataan itu tidak bermanfaat baginya, dan tidaklah perkataan yang tidak bermanfaat baginya kecuali kembali kepada hatinya dalam bentuk polusi dan radiasi yang menjadikan hatinya terkena paparan polusi dari perkataan yang tidak bermanfaat. Dan itulah yang menjadikan akhirnya perkara mubah tetapi banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu pembicaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam satu riwayat yang sahih, yaitu di dalam riwayat Tirmidzi, aksar ma yudkhilun nasu an-nara al-jawfan. Perkara yang paling banyak, Nabi menggunakan kalimat superlatif aksar. Itu dalam bahasa Inggris superlatif. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu cuma dua. Yang pertama yaitu perkara yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu dua lubang. Yang pertama lubang kemaluan, ketika seseorang banyak melakukan pelampiasan syahwat dengan berzina dan turunan-turunannya, onani, masturbasi dan turunan-turunannya. Pertama lubang kemaluan. Yang kedua yaitu adalah lubang mulutnya. Dan Nabi mengatakan kepada kita bahwasanya itu termasuk salah satu di antara perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Perkataan, Pak. Makanya kita melihat tarbiyah, pendidikan. Ketika Allah mendidik Maryam, maka salah satu metode Allah ketika mendidik Maryam itu apa? Maryam diwajibkan berpuasa bicara selama 3 hari. Karena dengan kita banyak diam itu akan menghasilkan banyak kebaikan. Kadang-kadang pembicaraan ataupun omongan, terutama pada perkara yang tidak pada tempatnya, tidak pada konteksnya, itu tidak menghasilkan kecuali justru kerusakan yang ditimbulkan dari perkataan. Kerusakannya terkadang tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Itu dimulai dari perkataan. Makanya maaf, Bapak dan Ibu pasti tahu apa yang paling banyak memasukkan wanita ke neraka? Bukan karena mereka tidak berhijab. Apa perkara yang paling banyak memasukkan kalangan wanita ke neraka? Bukan karena mereka tidak sholat. Apa perkara yang paling banyak memasukkan wanita ke neraka? Bukan karena mereka tidak puasa. Bukan. Lalu apa, Ustaz? Ra'aitun nara wa ra'aitu aktsaru ahliha. Saya melihat ke neraka dan aku menjumpai sebagian besar penduduk neraka adalah kalangan wanita. Para sahabat ketika mendengarkan penjelasan Nabi, mereka berkata, qalu ayakfurnallah, apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? La, ma yakfurna, tidak, mereka kufur kepada Allah. Lalu apa yang menjadikan mereka masuk ke dalam neraka itu? Yakfurna bil ashir, mereka kufur kepada suaminya. Lalu Rasulullah menjelaskan apa yang menjadikan kufur kepada suaminya itu konteksnya gimana. Kata Rasulullah, kalau ada suami telah melakukan kebaikan kepada istrinya sepanjang masa dia bersama istrinya, ad-dahra, sepanjang masa dia menemani istrinya, dia selalu berbuat baik sesuai kemampuan.
Lalu tiba-tiba suaminya melakukan satu kesalahan dan satu kekurangan. Cepatnya seorang perempuan lalu berkata dengan mulutnya, ma ra'aitu minka khairun qattun. Kamu ini jadi laki-laki, tidak ada baiknya sama sekali. Padahal baru sekali salah. Dan ternyata itu dari ucapan. Jadi ternyata masuknya perempuan ke dalam neraka itu bukan karena nempeleng suami, bukan karena nendang suaminya. Mungkin istrinya juara MMA. Bukan pula karena dia menantang suaminya untuk duel. Tapi ternyata masuknya perempuan ke dalam neraka itu ucapannya. Ketika seorang perempuan dengan begitu mudah mengatakan, ma li ra'aitu minka khairun qattun. Kenapa sih kamu jadi suami kok nggak ada baiknya sama sekali gitu. Padahal kebaikan itu mungkin tidak dilakukan suaminya baru sekali ketika ada khilafnya. Lalu hujan selama 1 tahun hilang hanya karena panas 1 hari. Dan itu diucapkan dengan lisan. Ini pula yang menjadikan kita akhirnya paham, bukan hanya kepada kalangan wanita. Berapa banyak kita akhirnya menjumpai, Pak, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yara fiha ba'san illa abadallahu minha sab'ina kharifan. Rasulullah juga mengatakan kepada kita, sesungguhnya ada seorang manusia yang dia berkata-kata dengan perkataan ma yara fiha ba'san. Maka dia berkata-kata lalu menganggap perkataannya itu perkataan yang biasa saja. Ba'san itu perkaraan biasa. Illa ab'adahullahu sab'ina kharifan. Tapi ternyata ketika dia mengucapkan satu kalimat yang dia anggap kalimat itu biasa, sebagaimana ketika seseorang itu mengibaskan tangannya ketika mengusir lalat, lalu dari kalimat itu dan kata-kata itu Allah menjauh, Allah menenggelamkan dia menuju ke neraka. 70 musim perjalanan dia sampai ke tengah neraka hanya karena satu kalimat yang pernah dia ucapkan ketika dia tidak menyadarinya. Itulah Pak perkataan, Pak. Makanya kan ada salah satu doa indahnya Nabi, Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridha. Ini selalu saya pegang. Makanya kadang-kadang kita itu tidak terkontrol ngomongnya, terutama ketika pas emosi. Makanya Rasulullah memberikan sebuah obat atas penyakit tidak terkontrolnya lisan kita kalau pas lagi emosi itu. Makanya Nabi mengajarkan kita doa, ya Allah, aku memohon kepadamu kalimat yang hak, baik ketika aku marah ataupun ketika aku damai. Orang kalau sudah marah itu terkadang ngomong apa saja, yang bisa jadi omongan itu tidak akan bisa dihapus. Omongan itu terus melesat. Dan ketika omongan sudah melesat, omongan itu akan naik ke atas langit dan meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Dan berapa banyak manusia yang mereka rusak disebabkan karena ucapannya. Ya, makanya Masya Allah ya, saya masih ingat ada kisah yang saya baca dari Imam Ahmad. Imam Ahmad seseorang yang sangat berhati-hati, Pak, ngomong. Itu Imam Ahmad. Seorang walinya Allah, itu Imam Ahmad. Seseorang yang pernah dicambuk dengan cambukan keras ketika beliau dipenjara oleh pemerintah pada saat itu, ketika beliau tegar mengatakan bahwasanya Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Walinya Allah ini, Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis, pernah sakit, Pak. Lalu ketika sakitnya, maka beliau mengerang di dalam sakitnya, sesuatu yang sifatnya lumrah sekali. Ketika beliau mengerang, aduh, ada salah satu ulama yang menjadi sahabatnya, menjenguknya, mendengar kalimat rintihan yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Maaf ya, kalimat rintihan itu boleh selama hati kita ridho. Tapi bagi walinya Allah yang hati-hati, mereka meninggalkan itu. Sahabatnya, Pak, mengatakan kepada Imam Ahmad dengan berbisik di telinganya, wahai Imam Ahmad,
Saya khawatir kalau kamu mengerang, ini termasuk dari apa yang Allah sampaikan di dalam surat Qaf. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang keluar kecuali nanti dipertanggungjawabkan dan telah dicatat oleh Raqib dan Atid dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika dibacakan ayat, Pak, maka Imam Ahmad itu langsung semenjak saat itu kalau merasakan sakit tidak mau lagi mengerang. Padahal mengerang itu boleh. Lihat bagaimana para ulama-ulama sunnah kalau mereka itu menjaga keyakinan. Dan dia sampai menggigit bibirnya, bahkan pernah saking menggigit bibir yang ketika merasakan sakit berdarah. Ditanya sama anaknya, kenapa kamu tidak lagi mau mengerang wahai Abi? Mengerang itu boleh. Tapi anaknya berkata, tapi Imam Ahmad berkata, aku khawatir erangan yang aku keluarkan itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah Imam Ahmad. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Sekali lagi ya Pak, Bapak kalau nanti sakit, Bapak mengatakan, aduh, enggak apa-apa, selama hati Bapak tetap ridho. Lah Imam Ahmad kok tidak mau, Ustaz? Itu kehati-hatian orang yang menjadi walinya Allah, Pak. Itu namanya tingkat warok itu. Ya. Jangan sampai nanti Bapak salah paham. Oh, enggak boleh ngerang. Pulang-pulang Bapak sakit, Bapak jotosin itu tembok dan kasur. Enggak juga gitu. Tapi itu tingkat waroknya Imam Ahmad. Kenapa Imam Ahmad sampai sebegitunya, Pak? Karena tahu perkara yang diucapkan oleh lisan ini merupakan perkara yang nanti dipentahun pertanggungjawaban oleh Allah, dan tidaklah perkataan, kecuali perkataan itu disaksikan oleh malaikat Raqib dan Atid. Maka inilah yang menjadikan kita paham betul, Pak. Salah satu di antara jalan keselamatan kita di dalam kehidupan, ketika kita tidak terperosok kepada perkara yang bisa merusak kehidupan jalan keselamatan kita, sedikitlah bicara, terutama pada perkara yang memang sejatinya kita tidak paham. Hari ini Pak, Masya Allah, media sosial menampilkan manusia dengan dua karakter kepribadian. Betul atau tidak? Betul. Orang yang tampaknya ketika di luar biasa, tapi kalau sudah memegang sosmednya, dia berubah total, Pak. Bicara tentang segala sesuatu, bahkan dalam perkara-perkara yang sejatinya dia tidak punya kapasitas untuk bicara, dia pun bicara, Pak. Tanpa dia merasa khawatir terhadap apa yang disampaikan dan dibicarakan. Padahal jelas, semakin banyak bicara, kemungkinan salahnya semakin besar. Semakin besar kesalahannya, semakin besar kemaksiatannya. Semakin besar kemaksiatannya, semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ini yang menjadikan kita memahami sebagai penuntut ilmu, mengatur manajemen lisan kita ketika bicara itu penting. Maaf ya, yang pendiam aja Pak belum tentu masuk surga, apalagi yang banyak ngomong. Makanya saya kalau kadang-kadang ditanya, Ustadz ini ada kejadian lagi terjadi, kasih dong komen. Saya bilang, tidak semuanya harus saya komen. Kalau memang sudah ada Ustadz yang menyampaikan, sudah, tidak semuanya harus kita ikut komentar. Karena apa? Kalau kehidupan kita Pak banyak diam, maka itu akan menjadi sebuah kebaikan. Jangan cari endorfin dengan banyak bicara. Paham maksud saya? Jangan cari endorfin dengan banyak bicara. Karena apa? Tidak ada kebahagiaan yang ditimbulkan dari banyak bicara kecuali hati yang harus menanggung akibat dan resikonya. Ya. Makanya pembicaraan yang paling baik itu sama siapa? Sama keluarga. Jangan dibalik, sama orang lain rame, ketika pulang ke rumah pendiamnya luar biasa. Istrinya tidak pernah mendapatkan obrolan habis isya, anaknya tidak mendapatkan obrolan dan dialog dengan bapaknya. Ini salah Pak. Ngobrol yang banyak sama keluarga, atur bicara kita kalau sudah di luar. Dan berapa banyak orang ketika sudah bicara ternyata harus menanggung akibatnya yang begitu panjang. Kapan kita boleh banyak bicara Ustadz? Sama istrimu, istri sama suaminya. Karena sesungguhnya percakapan suami istri kalau diniatkan
Itu semata-mata ihtisab, diniatkan untuk ibadah. Pembicaraan suami istri walaupun anfaedah Pak, sebenarnya berpahala. Kenapa? Karena ketika laki-laki ngomong itu kepada perempuan lain dosa, tapi ketika dia bicarakan itu kepada istrinya jadinya pahala. Ngobrol Pak, dan istri harus banyak ngobrol. Makanya waktu habis isya itu waktu ngobrol, cerita apa saja yang perlu diceritakan. Istri menceritakan itu kepada sang suami, dan suami harus menjadi pendengar untuk pembicaraan apa yang disampaikan oleh istrinya Pak. Ngobrol, bicara, punya quality time untuk ngobrol berdua. Karena apa? Karena bisa jadi mendapatkan istri yang menjadi sahabat kita dan mendapatkan suami yang menjadi sahabat kita itu karunia besar. Mendapatkan suami istri itu adalah keberuntungan, tapi mendapatkan suami istri yang akhirnya menjadi sahabat untuk kita dan kita tidak pernah kehabisan materi untuk ngobrol, kata Imam Ibnu Katsir, mendapatkan persahabatan itu merupakan sebuah karunia besar. Makanya Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir juz yang ke-8 beliau berkata, aku tidak pernah melihat persahabatan yang agung kecuali persahabatan antara suami dan istri. Itu dimulai dengan kita ngobrol Pak ya. Jangan cari endorfin dengan melihat, jangan cari endorfin dengan kita ngobrol dengan orang. Obrolan dengan istri termasuk salah satu obrolan, dan obrolan dengan suami itu termasuk pengecualian dari banyak ngobrol. Yang kedua, ngobrol dengan anak. Ini termasuk di antara bentuk pengecualian. Kalau sama orang lain maka kurangi obrolan kita, tapi sama anak banyaklah kita ngobrol, bicara, dialog. Karena sesungguhnya hari ini tidak setiap bapak bisa diajak ngobrol sama anaknya. Makanya maaf ya, bapak pernah membaca salah satu hadis, diriwayatkan di dalam satu riwayat Imam Tirmidzi, ada hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah. Nabi itu mengatakan akan datang satu masa, di mana akan datang satu masa di mana seorang suami, seorang anak laki-laki lebih taat kepada istrinya daripada taat kepada ibunya atau ummahu. Dia lebih taat kepada ibunya. Lalu ketika dia taat kepada ibunya, lalu dia aqqa ummahu. Aqqa itu durhaka sama ibunya. Aqqa itu durhaka. Lalu apa yang terjadi? Jaffa abahu. Apa dampaknya? Allah jadikan anak-anak dia karena dia durhaka sama ibunya, memberikan loyalitas sama istrinya lebih besar daripada kepada ibunya. Apa yang terjadi? Jaffa abahu. Jaffa itu kering kalau ngobrol sama orang tuanya. Akhirnya Pak, kita jumpai hari ini Pak sesuatu yang menyedihkan. Banyak orang tua, mereka membiayai kehidupan anaknya, tapi ternyata belum tentu bisa ngobrol panjang lebar dengan anaknya. Akhirnya apa? Anak lebih memberikan loyalitas kepada circle-nya, anak lebih memberikan loyalitas kepada komunitasnya, anak lebih loyalitas kepada gengnya Pak. Dan mereka selalu berpikir bahwasanya ngomong sama bapaknya pasti tidak nyambung. Dan itu nyata hari ini. Kenapa sih kamu tidak cerita sama bapaknya? Alah, mana bisa ngomong sama papa, nggak nyambung. Dan itu merupakan sebuah musibah kecil pada kehidupan keluarga Pak. Makanya kita menjumpai seorang Nabi Yusuf alaihi salam sampai mampu menceritakan apa yang beliau alami kepada bapaknya Yakub. Itu merupakan sebuah nilai yang sangat luar biasa Pak. Berarti Yakub itu istimewa di hati sang anak. Makanya akhirnya maaf ya Pak, maaf saya cerita agak keluar dari materi, hampir semua penyimpangan yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu ada peranan yang kurang maksimal dari seorang laki-laki. Itu selalu ada. Contoh, makanya kenapa dayus itu dalam Islam itu kepada laki-laki, bukan kepada seorang istri. Coba lihat Pak, Bapak kalau ngelihat kenapa ada perempuan berzina, itu kalau ditarik sebuah benang merah, saya sudah pernah sampaikan di sini, itu memiliki benang merah yang sama,
rata-rata perempuan yang dia mau ajak berzina, membuka kancing bajunya untuk laki-laki tanpa memberikan komitmen apapun, biasanya adalah anak perempuan yang tidak dekat dengan bapaknya. Tangki kasih sayangnya kosong, love language-nya kosong, Pak. Akhirnya apa, Pak? Setiap ada ikhwan, ada laki-laki yang datang membawa secuil kasih sayang, maka dia meluap-luap untuk merespon kasih sayang itu. Kenapa? Tidak mendapatkan tangki kasih sayang dari bapaknya. Insya Allah kita menjumpai, bahkan kita mendapatkan, ada salah satu narapidana yang dia pedofilia di Amerika, masih ada videonya di YouTube, nanti dilihat, Pak. Ketika dia ditanya, dulu bagaimana kamu menetapkan target yang kamu lampiaskan syahwatmu kepada anak-anak kecil, apa jawaban seorang residivis ini, mantan narapidana yang dihukum 15 tahun di dalam penjara? Dia berkata, aku tetapkan targetnya satu, salah satunya aku melihat punya kedekatan tidak anak itu dengan bapaknya. Kalau saya tidak pernah melihat bapaknya bersama dengan dia, itu salah satu poin entry buat saya untuk menetapkan dia dari target. Kenapa? Karena dia tidak punya teman curhat untuk menceritakan apa yang akan dirasakan. Itu bapak, Pak. Makanya maaf, Imam Qurtubi berkata, dosanya seorang suami dalam bentuk keluarga itu dampaknya 2 kali lipat daripada dosanya istri di dalam keluarga. Ini bukan berarti nanti ibu-ibu tenang gitu, jangan ya. Tapi begitu yang terjadi, Pak. Makanya salah satunya apa? Kurangnya pembicaraan dan obrolan antara orang tua dengan anak. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Sudah adzan nggih? Ya. Makanya maaf, Pak. Maka marilah kita memahami betul, obrolan ini termasuk salah satu hal yang kita harus waspadai. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amsik alaika lisanak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama Uqbah bin Amir, apa itu jalan keselamatan ya Rasulullah? Nabi mengatakan, amsik alaika lisanak, pegang ini mulutmu. Apalagi kalau sudah ngomongin orang, kehormatan orang, sudah, Pak, diam. Tidak tahu, diam. Bahwasanya diam itu merupakan bagian dari jalan keimanan kita kepada hari akhir. Itu diantara hal perkara mubah yang harus kita waspadai. Kemudian yang keempat, saya sampaikan langsung, saya minta waktu. Yang keempat, termasuk perkara mubah yang berlebihan, banyak makan ketika melebihi di antara kebutuhan kita. Kalau kata Imam Syafi'i, idkhalut ta'am ala ta'am, memasukkan makanan di atas makanan, maka itu yang termasuk salah satu perkara mubah yang sifatnya berlebihan. Kita sampai datang jauh-jauh ke Bandung hanya beli peyem pulang, nah, ini termasuk perkara yang berlebihan. Sampai mengatur sampai hari ini tuh Masya Allah ya, trennya masyarakat itu masalah makanan itu luar biasa. Seakan-akan himmatuhum butunuhum, betul kata Rasulullah, akan datang satu masa himmahnya manusia itu ya terletak pada perutnya. Makanya hati-hati terhadap makanan dan masalah ini, biar nanti Ustaz Zaidul yang menyampaikan. Dan yang kelima, yang terakhir, termasuk perkara yang berlebihan itu apa? Yaitu adalah fil mula'abah. Kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, ditambahi dari 4 poin yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab, maka ada tambahan, terlalu berlebihan di dalam hobi, sehingga akhirnya terlalu berlebihan di dalam hobi merusak kebaikan dan jalan keselamatan kita. Punya hobi itu boleh. Contoh, saya suka Vespa, Pak. Kenapa saya suka Vespa? Ya karena saya dibesarkan bapak dan ibu saya, bapak saya dengan Vespa. Tapi punya hobi boleh? Boleh. Syekh Utsaimin mengatakan tidak apa-apa. Bola, takraw, silahkan. Berenang di tengah samudra, ya silahkan. Tapi jangan sampai berlebihan. Saya pergi dulu Ustaz 4 hari. Mau kemana? Mau ke tengah lautan, mancing Ustaz 4 hari. Ngapain 4 hari mancing gitu? Ada anaknya nggak dibawa ke masjid. Lah itu takarannya kita harus pastikan tidak sampai berlebihan. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita memahami wa israfana fi amrina, itu ada 5. Banyak melihat, banyak memandang, banyak bergaul,
Banyak bicara, terus apa? Banyak makan, dan terlalu merawat hobi secara berlebihan. Dan itu termasuk di antara perkara yang bisa menjadi israf, dan israf ketika sudah berlebihan bisa termasuk pada kategori dosa. Makanya kita kalau berdoa, Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Artinya, ya Allah, ampunilah kalau saya melihatnya terlalu banyak, bergaulnya terlalu lebih, makannya terlalu berlebihan, berbicaranya ada yang salah, dan ketika punya hobi ternyata saya itu hilang sikap warok saya dan akhirnya berlebihan. Maka doanya surat Ali Imran 147 untuk menghapuskan dosa-dosa itu. Paham Bapak dan Ibu? Paham insyaallah. Kemudian wasabbit aqdamana wangsuna alal qaumil kafirin. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita insyaallah berikutnya. Saya mohon maaf sekali, saya tidak bisa melanjutkan habis Isya karena malam ini saya harus safar keluar kota ke Cibodas. Nanti pagi langsung balik karena besok pagi akan menjumpai jamaah Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah mana sini? Al-Falah sini. Jadi Masjid Al-Falah besok saya akan temuin, dan malam ini karena saya bersiap-siap ke Cibodas, saya meminta izin tidak melanjutkan habis Isya. Kira-kira ridho Bapak dan Ibu? Ridho lah. Mosok sama guru nggak ridho. Semoga Allah memberkahi kita. Doakan Ustadz siapapun yang ngajar di sini, semoga diberikan keikhlasan. Karena keikhlasannya para guru sangat mempengaruhi setiap untaian kalimatnya menyentuh hatinya Bapak. Kalau Ustadz sudah tergelincir niatnya, setiap ucapannya tidak lagi berkah mengubah kehidupan kita. Makanya Imam Ahmad contoh terbaik, tidak pernah lelah mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Ini yang menjadikan kita ingin betul bahwasanya semoga para ustadz selalu dijaga oleh Allah di dalam kebaikan, dan semoga setiap para mu'alim yang mengajar kepada kita selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusan-urusan mereka. Saya ingatkan ya Bapak dan Ibu, tolong dilazimi kalimat Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fil ghadabi waridha. Ya Allah, aku minta kalimat yang hak baik dalam kondisi marah dan kondisi ridho. Karena banyaknya pertengkaran suami istri melahirkan penyesalan karena ucapannya dilepaskan ketika marah. Mendidik anak, kalau sedang marah sama anak lebih baik nyingkir supaya tidak kepelisut ngomong sesuatu yang akhirnya kita sesali omongan itu kepada anak. Tidak ada sikap terbaik, kata Syekh Utsaimin. Kalau kamu sabarnya sedang diuji dengan anakmu, minggir. Mintalah petunjuk sama Allah supaya kalimatmu tetap kalimat yang hak walaupun dalam kondisi marah. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kalimat-kalimat yang kita ucapkan tidak termasuk pada apa yang dikabarkan Nabi menggelincirkan orang sampai 70 musim ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Wassallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita cukupkan pada pembahasan Isya ini. Habis Isya kita melanjutkan aktivitas. Semoga besok kita berjumpa kembali. Ada berapa yang ikut hadir? 150 sesuai dengan kapasitas. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf ditambah tadi 5 sampai 10 menit. Semoga Allah tetap memberikan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.